zaman itu sudah berubah. Iya. Generasi ini udah berubah. Iya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ketika berbicara kita ngomong teorinya Strauss lah ya, generation theory gitu. Ada baby boomers, ada Gen X gitu, ada Y, ada atau kita kenal millennials ya, Y itu. Ada juga Z gitu kan, yang sampai 2012 gitu kan. Ada lagi habis itu post. Oke. Oke, tapi kan yang post Z ini kan belum memilih ya gitu. Itu kalau kita baca karakternya, mereka tuh senangnya yang konkret-konkret. Nggak bisa lagi kayak zaman saya kecil gitu. Dalam arti begini, ya nanti ayah beliin ya kalau ayah ada rezeki. Jual mimpi nih. Kalau zaman saya dulu ya percaya Sama, gitu. sama, Bang. Sama kan? Sama, Sama kan? sama. Ya udah nanti kalau ayah ada rezeki Iya. gitu. Kalau kita mau benerin sistem politik Indonesia, itu kita harus benerin dari hulu. Nggak di tengah-tengah langsung main jump in ubah konstitusi. Ini nggak baru sekarang kuhapus, nanti 10 Mhm. tahun lagi dibangkitkan lagi ya, kan bisa gitu Betul, ya. betul. Kalau kita Tambal sulam iya, kalau kita istilahnya. mau ngomong benerin sistem politik Indonesia, benerin hulunya dulu. Nah, kalau kita ngomongin hulu pasti ujung-ujungnya partai politik, gitu. Kenapa? Karena partai politik itu adalah pabriknya caleg, Oke. gitu. Produsennya caleg itu partai politik. Nah, ketika kita ngomongin partai politiknya harus dibenerin dulu, berarti kita ngomong masalah rekrutmen. Rekrutmen politiknya seperti Oke. apa? Supaya pabrik itu menghasilkan sebuah produk politik yang baik. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Ya, karena balik kalau kita ngomongin presiden baca pres inilah ya, kan banyak ngomong masalah. Semua deh pasti ngomong menciptakan SDM yang unggul. Oke. Wih. Itu masuk nih. Keren nih bahasanya kan, menciptakan SDM yang unggul. Mau baca pres A, B, C, SDM yang unggul. How? Saya bakal nanya gitu kan. Dalam arti contohnya yang saya suka pertanyakan adalah contoh konkretnya apa gitu. Misalnya kalau ngomongin unggul kan kita ngomongin masalah pendidikan. Oke. Oke. Kualitas. Ya. Kalau dalam demokrasi, bicara lagi bahwa mau dari Aristoteles, Hobbes, John Locke, Rousseau, itu Keynes misalnya juga mengatakan bahwa demokrasi akan bisa berjalan dengan baik kalau kebodohan dan kemiskinan itu hilang. Oke. Ada syarat itu tuh. Gitu. Nah, artinya kan dibikin menciptakan sebuah masyarakat yang pintar plus rasional. Oke. Artinya kalau untuk menciptakan itu kan salah satunya mungkin contoh konkretnya sarjana misalnya. Ada parameter pendidikan yang dicapai gitu ya. Parameter pendidikan gitu. Karena ya. kalau kita lihat kemampuan itu debatable gitu. Masa kita cek satu-satu otak orang gitu. Betul. Setidaknya dia punya jasa ya. Dan sistem pendidikannya dibenerin biar gak ada jasa bodong. Iya. Karena saya suka bertanya-tanya kan, kalau nggak salah apa? Syaratnya nggak tahu. Syarat baca pres itu harus SMA atau sarjana? SMA, Bang. Nah, kan seperti itu kan. Sekolah menengah atas. Ataupun syarat jadi caleg SMA ya. SMA, Bang. Nah, kadang saya suka mempertanyakan, ketika baca pres itu mengatakan menciptakan sebuah SDM yang unggul, ya contoh konkretnya naikin aja requirement-nya misalnya. Iya, benar. Misalnya kalau misalnya presiden. Ya, capres ini minimal sarjana misalnya. Okay. Capres minimal sarjana gitu. Itu udah konkret tuh. Oke. Atau misalnya calon legislatif minimal sarjana. Itu udah konkret. Kadang-kadang saya suka mempertanyakan gitu. Ketika kemarin nih kan adik-adik kita nih banyak yang daftar CPNS ya. Iya, lumayan. Syarat S1 gitu kan. CPNS nih. Kadang saya suka mikir, kok anggota legislatif lebih rendah dari CPNS ya. Saya mikir gitu. CPNS-nya disuruh jadi sarjana gitu. Minimal syarat S1 atau S2 gitu. Tapi pejabat publik gitu ya. Artinya pejabat publik yang duduk di legislatif kok nggak minimal sarjana gitu. Sedangkan PNS yang dia harus
masuk sebagai PNS belum tentu jadi pejabat juga di akhir pensiunnya. Tergantung kelincahannya juga. Dia udah dikasih requirement nih misalnya minimal S1 gitu. Salah satu jadi makanya saya bilang kalau menciptakan SDM yang unggul ya udah targetnya tadi bagaimana kita bisa ya 10 tahun lah atau 15 tahun lagi kalau bisa rakyat Indonesia ini semua minimal pendidikan sudah S1, sudah sarjana gitu. Itu target lah ya gitu. Makanya mungkin masuk yang namanya mungkin alokasi anggaran untuk pendidikan. Oke. Gitu. Karena kan kita nggak mau juga ya bangsa ini ya masa Timo maunya lulusan SD terus, lulusan SMP terus gitu, SMA terus kan pengennya minimal sarjana lah ya masyarakat gitu. Pengennya anaknya Timo atau cucunya Timo kan pasti minimal maunya sarjana kan. Tujuannya gitu kan. Artinya biar inline gitu bahwa yang namanya pendidikan itu faktor penting dalam hal menciptakan sebuah SDM yang unggul. Nah, dari sisi pendidikan itu kan juga kita bisa melihat masalah dari sisi meningkatkan pola pikir, inovasi seperti itu. Bukan yang kita berarti tuntut dalam konteks demokrasi juga kan? Iya betul. Bukan berarti saya kesannya kayak anak yang bukan sarjana tidak pintar misalnya. Saya nggak mengatakan seperti itu gitu. Dan sarjana juga nggak menggaransi orang sukses juga sih. Betul sekali. Tapi kalau kita tapi setidaknya ada parameter itu. Iya, artinya ada sebuah contoh konkret yang disampaikan bahwa memang misalnya bacalek ataupun baca pres minimal S1 gitu. Jangan dikatakan enggak tuh tidak representatif masyarakat Indonesia misalnya kalau dari segi pendidikan. Lah ini kan kita mau masuk negara demokrasi. Kalau parameternya nggak dinaikin menjadi lebih tinggi, mencapai demokrasinya akan lebih susah. Gitu. Padahal tadi udah ada syarat tuh dari para filsuf-filsuf atau tokoh-tokoh pemikir demokrasi. Betul. Bahwa demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang sudah tidak ada lagi orang miskin dan orang bodoh di dalamnya. Betul. Nah, jadi untuk meningkatkan itu ya kualitas SDM pejabat publiknya juga harus ditingkatkan dong standarnya. Ya kan? Dan aturan mainnya juga dipertegas. Jadi biar nggak ada orang bisa kok, nggak bisa kok, bisa kok. Jadi harus jelas bagaimana sih ini permainan kan begitu. Iya betul sekali karena SDM unggul salah satu parameter yang paling kenceng ya pendidikan. Yang paling gampang kita deteksi lah gitu ya bahwa oke, kita ini lumayan SDM kita. Deteksinya dari mana bro? Oke, tingkat pendidikan kita meningkat nih. Yang kemarin rata-rata kita SMA, sekarang kita rata-rata S1. Betul. Jadi itu juga bagian dari parameter bahwa kita kemudian mengklaim. Bisa juga mengklaim, gak apa-apa. Tapi setidaknya ada fakta parameter itu kan. Iya, karena tadi para tokoh-tokoh demokrasi kan mengatakan bahwa pemimpin ataupun pejabat publik itu kan dilihat dari sisi latar belakang. Itu tadi. Ini nanti kita bahas ini, preferensi pemilih. Latar belakang pendidikan dan rekam jejak. Kalau istilahnya profiling ya. Gitu. Jadi profiling ini nggak cuma di ilmu marketing gitu. Di ilmu politik pun juga ada gitu. Penting juga itu. Ya kebetulan kan saya juga cukup paham lah ya soal marketing ya. Jadi bisa nanti kita campur-campur kita nih. Bang, maksudnya bantu kami juga marketing. Jadi kalau kita ngomong masalah tadi tokoh-tokoh demokrasi itu ya melihat latar belakang pendidikan dan rekam jejak gitu. Itu sebuah parameter yang sudah tegas disampaikan gitu. Harus ada di demokrasi, bukan isi tas gitu. Kalau kita ngomongin isi tas jadi bukan demokrasi saya melihatnya gitu. Akhirnya muncullah itu statement para tokoh-tokoh teori-teori tentang demokrasi itu yang mengatakan banyak pejabat-pejabat publik yang di lingkar kekuasaan itu yang dikatakan mereka adalah bodoh. Gitu kan. Gitu kan. Ini tadi saya hanya mengkutip ya pernyataan mereka. Saya juga mengkutip sih Bang. Jangan diarahkan saya seakan-akan saya. Bahaya banget ya Bang ini. Wajah bibir kau tuh sudah ini, bibirnya udah mau mengiyakan, mau nge-approve gitu kan. Mau nge-approve gila nih statementnya korek gitu tapi pantang dipancing ya gitu. Cuman saya itu ya. Jadi abang ini sampaikan soal rekam jejak dan latar belakang pendidikan. Jadi itu juga bukan isi tas. Ya karena gini, itu banyak
petinggi-petinggi politik kita pun mengakuinya bahwa political cost kita tinggi di Indonesia. Iya, ongkos politik di sini tinggi sekali gitu. Dan KPK sebut itu memicu korupsi juga. Betul sekali. Sebagai pemicu. Gitu kan prinsip ekonomi kan jadinya kan. Muncul tuh jadinya istilah prinsip ekonomi jadinya kan. Tanam gitu. modal, ambil profit. Jadinya supply and demand. Itu aduh bingung saya juga. Wow. Takut banget ini. Takut banget ini terlalu gamblang ya. Iya. Di framing lagi. Di framing lagi. Sahabat Ganjar. Aduh. Tapi kalau semisal satu hari dipertemukan sama Pak Ganjar, apa yang mau Abang sampaikan sebenarnya? Kalau saya dipertemukan dalam waktu dekat lah, setidaknya kita belum mencoblos gitu. Apa yang mau Abang sampaikan ke beliau? Kalau saya ingin bertemu, nggak cuma dengan Mas Ganjar ya? Oh iya, nggak, maksudnya kemarin kan karena viralnya sama Mas Ganjar. Oh dulu. Iya. Jadi kita Mas Ganjar dulu, nanti ke yang lain ya Bang ya. Iya. Tunggu viral lagi. Justru yang mau saya pertanyakan adalah masalah dari presentasinya dia. Oke. Masalah penguasaannya dengan presentasinya. Dalam arti contoh konkretnya apa? Bahasa rakyatnya apa? Gitu kan. Jangan sampai masyarakat yang mau disampaikan. Artinya gini, baca pres itu juga harus mereka kan mungkin memakai tim ya, ataupun konsultan politik atau apalah sebutannya tuh kan. Namanya itu tim kajian ke apakah? Harusnya ketika berani memaparkan sebuah presentasi pakai PowerPoint atau pakai Canva mungkin kali mereka ya, atau saya nggak tahu pakai apa. Itu harusnya dipening dulu. Gitu. Karena kenapa saya ngomong seperti ini? Yang ini zaman itu sudah berubah. Generasi ini udah berubah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ketika berbicara kita ngomong teorinya Strauss lah ya, generation theory gitu. Ada baby boomers, ada Gen X gitu, ada Y, ada atau kita kenal millennials ya, Y itu. Ada juga Z gitu kan, yang sampai 2012 gitu kan. Ada lagi habis itu post. Oke. Tapi kan yang post Z ini kan belum memilih ya gitu. Itu kalau kita baca karakternya, mereka tuh senangnya yang konkret-konkret. Nggak bisa lagi kayak zaman saya kecil gitu. Dalam arti begini, ya nanti ayah beliin ya kalau ayah ada rezeki. Jual mimpi nih. Kalau zaman saya dulu ya percaya sama kan. Ya udah nanti kalau ayah ada rezeki gitu kan. Doakan lagi. Atau misalnya ada anak bertanya pada bapaknya gitu. Dia nanya soal gitu kan. Pak, ini jawabannya apa gitu. Terus kita jawabnya A gitu. Anak zaman sekarang bisa browsing Google. Iya. Akses mereka lebih besar. Ayah jawabannya bukan A, B gitu. Malulah kita kan. Sumber kebenarannya jadi banyak gitu ya. Kan? Atau tadi misalnya nunggu ayah ada rezeki ya gitu. Kalau mereka kan lebih senang konkret ya. Jadi kapan mau belinya, timelinenya apa gitu. Yang kalau saya bertemu dengan Mas Ganjar ya tolong ketika memberikan sebuah gagasan kepada masyarakat lebih membumi lah saya menyebutnya, atau lebih down to earth, dan itu juga berlaku kepada semua baca pres di situ. Karena kebetulan saya viralnya di situ ya. Pada waktu yang Mas Anies saya juga bertanya itu. Bahkan saya sampai berpikir tentang masalah petugas partai dan petugas outsource nih, gitu. Mungkin kalau kita mau bahas ya, nanti ini masalah apa sih ini? Kalau banyak orang membicarakan dasar petugas partai, saya bilang ada juga petugas outsource nih. Iya. Oh iya, kalau kita mau ngomong ada juga petugas outsource gitu. Dia bukan dari partai manapun, jadi baca pres bisa juga kan. Karena gitu ya, kita ngomong masalah petugas outsource ataupun petugas partai itu kan udah label yang nempel. Itu sebuah pertanyaan retoris, gak usah ditanya gitu masalahnya. Cuman kan waktu itu ada maba yang nanya ya, itu justru malah saya bilang itu gak perlu ditanya gitu. Itu kan sama aja nyerang personal orang gitu. Justru kalau mau nanya apa yang di PowerPoint-nya, bener-bener menguasai gak nih orang gitu.
Aku kagetnya gini bang, aku takutnya adik-adik ini juga terpengaruh kebanyakan postingan di Instagram, banyakan buka reels kalian, jadi Iya. jadi kalian terpengaruh petugas partai, petugas rakyat, udahlah ya, kita harus memahami substansi. Ini orang mau ditanya apa, gue mau tahu apa gitu. Iya, karena kalau ngomongin petugas partai tadi kembali lagi dalam undang-undang itu kan dikatakan yang mengusung presiden itu partai politik. Partai politik, kita nggak bisa lari dari situ. Terus gimana saya mau ngomong, misalnya saya gitu yang dicalonkan, saya mau ngomong saya bukan petugas partai, ya saya lewat partai politik gitu. Etika politiknya di mana? Iya, sama aja kayak saya didukung banyak orang tuh saya ngomong saya bukan dari komunitas ini, gitu kan lucu juga. Dan gitu. di depan orang pula itu. Nah, di depan orang. Nah, di depan orang itu pula ya, pusing juga kita. Lebih lucu lagi masalah petugas outsource nih saya. Iya. Justru kalau kita ngomong masalah petugas partai, justru dari sisi stabilitasnya, ngomongin stabilitas politik ya, itu lebih stabil dibanding petugas outsource. Stabilitas politik ini sumber daripada semua hal-hal baik lah. Betul. Kenapa saya berkata gini? Misalnya Timo nih. Timo karyawan tetap perusahaan A. Sama Timo karyawan outsource perusahaan A. Lebih gampang mana yang di PHK? Outsource lah. Nah, udah saya gak perlu ngomong lagi ya. Nanti ntar saya diserang lagi nih sama buzzer yang lain nih. Buzzer yang satu aja belum beres ya. Iya, artinya ya saya suka ngomong kayak gitu. Gitu. Karena kembali lagi politik, kalau kita coba politik itu kan kayak capres ini kan adalah sebuah produk politik ya. Nah, saya kok suka nyebut kalau konstituen itu, masyarakat itu saya nyebutnya konsumen politik gitu. Jadi konstituen itu saya suka analogikan sebagai konsumen politik. Bagaimana konsumen itu mau membeli sebuah produk politik ini gitu. Nah, saya suka bertanya kepada partai-partai yang mendukung petugas outsource. Saya suka bertanya gitu. Partai-partai yang mendukung petugas outsource ini nggak pede sama kadernya. Gitu. Jadi sekarang saya suka berpikir ya, misalnya kalau saya suka ngomong masalah itu apa? Misalnya partai A, misalnya kamu pergi ke ini nih, apa tuh yang event mobil, jual beli mobil tuh di BSD itu apa sih namanya itu? Kebetulan Gaikindo. Gaikindo. Oke, kita ngomongin Gaikindo gitu. Misalnya partai A itu Honda. Oke. Partai B itu Toyota. Oke. Punya stand masing-masing. Punya stand masing-masing nih. Partai A Honda, partai B Toyota. Partai C misalnya Wuling nih. Nah, gitu kan. Saya konsumen politik nih. Oke. Gitu. Saya datang. Ada nggak di sini standnya SMK bang? Maksudku ya saya SMK. Oke. Maksudnya dikasih rok juga dong. Made in Indonesia. Iya. Anak bangsa ini. Made in Indonesia, subkon negara mana? Jadi misalnya saya ngomong, saya sebagai konsumen politik. Oke. Saya datang nih, saya ke stand itu. Kalau saya datang ke stand Honda, kamu maunya beli mobil apa? Honda kan? Yeah. Kamu ke stand Toyota, kamu mau belinya stand Toyota. Yeah. Kamu datang ke Wuling, maunya beli stand Wuling kan, mobil merek Wuling ini kan gitu kan. Ini masing-masing partai ini tadi dianalogikan sebagai partai A adalah Honda, partai B adalah Toyota, partai C adalah Wuling. Tiba-tiba yang ditawarin misalnya Mercy atau ditawarin BMW merek lain gitu lah ya. Misalnya yang ditawarin ini, enggak Pak, saya Mas Timo, saya mau beli produk Honda nih. Yang bagus apa gitu. Terus tiba-tiba Mas Timo, ini aja Pak, Wuling Cortez. Gue nanya Honda setan gitu ya. Kan kita bingung nih. Loh gimana? Saya mau beli Honda nih Mas Timo. Mas Timo kan partai Honda nih. Gitu kan. Saya ngomong gitu. Saya mau beli nih. Tim Honda nih. Saya sebagai konsumen politik saya mau beli nih. Gimana? Saya mau pilih nih, saya mau vote gitu. Enggak, beli aja Wuling Cortez gitu. Pas saya lihat ternyata dari 3 itu Honda, Toyota, misalnya bukan Wuling ya, misalnya apa? Hyundai gitu. 3 itu sepakatnya nyuruh pada beli Wuling. Bingung saya gitu. Saya ke stand Hyundai, nyuruhnya belinya Wuling. Saya ke stand Toyota, nyuruh belinya Wuling. Saya ke stand Honda, nyuruhnya belinya Wuling. Nah itu kan analoginya gitu. Artinya jadi petugas outsource gitu. Nah itu kan. Kok gak pede sama produk sendiri? Jadi saya langsung bertanya masalah. Kok gak pede sama kadernya sendiri gitu. Itu kan artinya bahwa ada something wrong dengan sistem politik kita. Apa karena sudah menghamba pada hasil survei, Pak? Waduh,
Jadi kita ngomong elektabilitas nih. Ya pada akhirnya kan kita melihat bahwa pemilihan 3 orang ini juga karena itu. Iya, jangankan itu, wapresnya juga. Tapi wapres yang satu sih enggak. Karena kita mau cerita ke wapres nih. Oh, enggak. Intinya ke yang tadi dulu, kayak yang tadi di awal dulu. Biar clear dulu kita di situ tuh. Clearnya adalah tadi masalah kader. Iya kan, kadernya sendiri kemana, kaderisasinya gimana? Nggak pede gitu ya. Iya, kok nggak mencalonkan gitu kan? Justru itu yang saya suka pertanyakan gitu. Jadi menurut abang lebih mending nih petugas partai daripada outsource gitu. Kalau saya secara pribadi ya, Oke. gitu. Karena kembali lagi kan kita tadi aturannya mengatakan diusung oleh partai politik. Kita nggak Gitu. bisa lari dari situ gitu. Iya, jadi artinya si partai pengusung ini artinya justru sorry to say, saya lebih angkat topi kepada Kang Emil gitu misalnya, Ridwan Kamil gitu. Berani milih partai gitu. Dia milih dah nyebut nih, saya ini Honda gitu, langsung dia nyebut tuh kan, saya ini Toyota. Untuk gitu. Kak Mercy. Gitu kan, dia udah nyebut nih, gitu kan, saya ini gitu. Artinya sudah ada label di situ, yang artinya dia sudah bagian dari kader itu. Tapi abang berharap gak yang outsource tadi itu masuk ke 3 partai pengusung? Justru iya, saya malah berharap menyatakan saya adalah bagian dari yang mana. Kalau abang jumpa dia, abang nanya itu nggak? Oh iya dong, pasti saya akan tanya, Pak, Mas, jadi ketahuan dong kalau Mas. Enggak bang, capres kita yang tidak dari partai kan cuma 1 orang. Kalau saya tanya gitu, Mas kalau disuruh milih dari berapa partai dia? 3. Saya bakal tanya, Mas pilih partai mana? Gitu. Karena kan enggak 4 tadi, aku lupa bang. Umat. Oh, harus tanya kamu dari partai mana? Jangan gitu. umat lagi ya? Nah, nggak tahu. Cuman kan setidaknya menunjukkan kendaraan politiknya apa. Iya. Dia bukan jalan kaki, tapi naik kendaraan nih, gitu. Kendaraan politiknya ini, gitu. Seberapa penting itu menurut abang? Penting dalam hal Apa demokrasi. implikasinya dalam konteks ketika dia mendapatkan jabatan yang dikejar hari ini? Ya, menunjukkan bahwa memang demokrasi yang katanya Indonesia ini demokrasi perwakilan itu jalan. Oke. Gitu. Kita ngomong kalau kita mau tarik ke belakang nih kan para tokoh-tokoh demokrasi di masa lalu itu ya tadi kayak kembali lagi kayak Rousseau gitu kan. Dia kan menentang yang namanya demokrasi perwakilan. Maunya langsung. Kalau ngomong ekstrimnya nggak perlu ada DPR atau MPR gitu kan. Dia maunya langsung. Setiap bikin hukum atau aturan gitu, tanya langsung, vote aja, bikin aplikasi di Play Store misalnya, referendum, bikin aplikasi di iPhone Store gitu. Pemerintah mau bikin kebijakan ini, vote, minta sikap gitu ya, minta sikap dari berapa juta penduduk Indonesia gitu, vote, mau bikin apa kan langsung dilibatkan langsung rakyat di situ, partisipasi politiknya. Nggak cuman partisipasi politik itu hanya sebatas nyoblos dan tidak nyoblos gitu kan. Nah cuman kan ini ketika kita ngomong sudah beralih karena barriernya adalah jumlah penduduk yang banyak. Nggak cuman di Indonesia, di negara-negara lain pun banyak, muncullah nih demokrasi perwakilan nih kan. Nah dari demokrasi perwakilan ini kan ya tadi mereka bagian dari partai-partai mana gitu kan. Ketika dia ngomong dari bagian partai-partai mana harusnya clear dong. Kalau misalnya saya sebagai yang ada di partai ini, saya akan mengusung ya orang yang ada di partai saya, gitu. Kalau misalnya memang saya lebih, makanya tadi saya bilang mungkin seharusnya ada juga yang namanya calon presiden independen, gitu. Supaya nggak dibilang petugas outsource, bikin jadi calon presiden independen. Cuman mungkin aturannya lebih mudah dibanding partai, karena kalau partai kan mesin nih, gitu kan. Kalau terinstitusionalisasi, iya, cabang ranting apapun ada di mana-mana gitu kan. Kalau individu kan enggak. Misalnya presidensial tadi kan threshold 20% kalau partai untuk mengajukan capres. Ya kalau misalnya capres independen mungkin ya sepertiganya mungkin tadi kan 7% atau setengahnya 10% gitu. Atau setidaknya ya berapa ribu setiap syaratnya per provinsi gitu kan. Iya. Supaya representatif semua provinsi. Betul. Bisa ya artinya dibuat aturan lah bahwa akan ada capres independen juga diperbolehkan, tapi tidak requirement-nya itu tidak setinggi requirement-nya kalau diusung oleh partai. Tapi menurut abang itu nggak malah bahaya ketika dia independen ini menang bertemu dengan legislatif yang semua isinya partai politik dan pada akhirnya memusuhi dia? Apa nggak kemudian itu lebih berbahaya bang? Ya kembali lagi kan kalau itu
ada yang namanya sanksi sosial ya, ataupun tadi ketika para netizen atau warga offline. Kan jadi netizen nih warga online nih. Ini ada warga offline juga kan. Ada Kita belum ketemu diksinya ya. ya bingung nih saya kalau warga offline apa nyebutnya gitu kan. Kalau warga online kan netizen gitu kan. Bisa melihat gitu. Ya bahwa ya kadang saya suka berpikir kalau misalnya kayak ya kan banyak saya suka ngomong gini. Baca pres itu yang diusung partai politik itu kan pasti sudah apa ya? Bagus ya saya bilang. Mau capres A, capres B, capres C, itu pasti sudah diperhitungkan oleh partai, itu mereka bagus untuk ditampilkan. Gitu. Justru saya pengen mengedukasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke, ketika Anda memilih presiden, itu Anda harus pertimbangkan kelompok di belakang mereka. Pengusung mereka siapa? Misal capres A pengusungnya siapa, capres B pengusungnya siapa, capres C pengusungnya siapa. Di mana dari salah satu kelompok-kelompok pengusung itu ada yang sesuai dengan pemikiran Anda cobloslah itu capres itu. Gitu. Kenapa saya berkata seperti itu? Presiden dan wakil presiden itu kan bukan orang sakti. Nggak mungkin dia kerja sendiri. Gitu kan. Ada yang namanya kabinet. Ada yang namanya perpanjangan tangan dari Mendagri yang namanya gubernur. Gitu kan. Itu kan nggak mungkin presiden yang ngurusin ngeprint fotokopi. Sekarang ada staf milenial. Waduh, itu apa lagi tuh? Saya kadang suka mikir apa ya KPI-nya staf milenial tuh apa ya KPI-nya gitu. Nggak, karena saya orang swasta ya, orang asing deh ini. Harus terukur ya. Kalau swasta asing itu kan mikir KPI kan, nggak clear, out gitu. Tapi kan ini ada staf milenial gitu kan. Yang kerjanya keliling-keliling. Yang jelas KPI-nya mungkin harusnya clear ya. Cuman saya nggak tahu clear apa enggak gitu. Nah, itu perlu ya dipikirkan lah. Atau perlu dibubarkan lah. Abang ini halus-halus sekali, aku agak takut. Jadi gimana ya? Ya buat saya mengutip lagi nih. Pernyataan salah satu profesor juga. Oke. Profesor ternama di Indonesia lah. Guru besar tata negara. Aku kayaknya kalau dilihat diksinya nanti aku tahu siapa. Iya. Karena dia salah satu yang saya juga respect. Oke, gitu. Kagumi lah ya. Iya, kagumi. Pikirannya. Ntar kesebut lagi nih. Ya, Profesor mengatakan bahwa kalau mau benahi sistem politik Indonesia itu kan suruh benahi konstitusinya. Oke. Beliau mengatakan seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau benerin sistem politik itu proses konstitusi itu ada di proses di tengah-tengah gitu. Kalau kita mau benerin sistem politik Indonesia itu kita harus benerin dari hulu. Nggak di tengah-tengah langsung main jump in ubah konstitusi. Ini nggak baru sekarang kuhapus nanti 10 tahun lagi dibangkitkan lagi ya. Betul. Kalau kita tambal sulam. Iya. Kalau kita mau ngomong benerin sistem politik Indonesia, benerin hulunya dulu. Nah, kalau kita ngomongin hulu pasti ujung-ujungnya partai politik. Gitu. Kenapa? Karena partai politik itu adalah pabriknya caleg. Oke. Gitu. Produsennya caleg itu partai politik. Nah, ketika kita ngomongin partai politiknya harus dibenerin dulu, berarti kita ngomong masalah rekrutmen. Rekrutmen politiknya seperti apa? Supaya pabrik itu menghasilkan sebuah produk politik yang baik. Misalnya salah satunya untuk membuat sebuah produk politik yang baik, ketika rekrutmen politik misalnya tadi untuk caleg harus sarjana misalnya, gitu kan. Atau misalnya ketika rekrutmen politik dari partai-partai politik itu ya jangan gampang-gampang amat gitu. Dalam arti ada proses di sana. Ya, jadi curhat nih saya nih. Jadi curhat. Abang masuk partai politik kan nih? Belum ya? Aduh, gimana ya ngomong? Tapi gak perlu juga sih. Gak apa-apa. Ntar saya dikirain TPN mana nih. Jadi ketika masuk sebuah perusahaan asing ternama gitu. Misalnya ya sebutlah misalnya apa? Unilever lah misalnya. Procter Gamble gitu. Atau kita ngomongin kalau konsultan ternama kayak McKinsey gitu. Boston Consulting Group gitu kan. Itu kan tesnya ketat.
bisa sampai 7 kali tes tuh. Oke. Kualifikasinya banyak dibutuhkan. Iya, cuman kan pas direkrut itu hasilnya kalau kata kau bagus ini barang gitu kan kalau kau bilang kan gitu. Bagus barang ini. Bagus ini barang gitu ya. Gitu. Nah, kenapa tidak dilakukan juga kalau kita mau benahi konstitusinya? Artinya kan konstitusi ini yang menciptakan juga sekumpulan manusia. Iya. Manusia ini diproduksi oleh partai politik. Gitu. Nah, kalau ketika partai politik ini sebagai pabriknya berarti rekrutmennya harus diperbaiki. Gitu. Masa tes Bank Indonesia 7 kali tes misalnya, ini tes masuk partai, Mas datang langsung dikasih KTA. Ada yang cuma ngisi formulir bank di internet langsung keluar besok KTA-nya. Kan kita bingung nih. Itu. Kadang saya suka punya apa ya, ide atau gagasan gitu bahwa kenapa nggak dibikin regulator Atau badan gitu, atau otoritas regulator kayak regulator untuk partai politik seperti kayak Bank Indonesia ataupun OJK ketika dia mensupervisi perbankan. Dia bisa melikuidasi perbankan, dia bisa memberi sanksi pidana ke perbankan. Otoritas di sana gitu ya? Ada otoritas dia di sana. Nah, kenapa tidak ada regulator partai yang misalnya dia mengaudit setiap tahun? Ini kaderisasi gimana? Yang memang murni dari grassroots siapa aja? Terus bagaimana penggunaan Kasbangpol ya nyebutnya ya? Terus bagaimana penggunaan dari utilisasi Kasbangpol? Itu diaudit. Nah, itu kan kalau kita ngomong itu regulator partai politik itu ranahnya ranah yudikatif. Gitu kan. Mungkin harus ada lembaga di yudikatif yang memang sebagai regulatornya partai politik. Sehingga orang juga tidak serta-merta mudah bikin partai politik gitu. Bahkan ketika ada partai politik yang melakukan hal-hal yang memang ada hubungannya dengan money politik misalnya, kasih sanksi, kalau perlu likuidasi gitu. Maksud saya bertanya gini, ormas aja bisa dibubarin kan, itu kan dengan undang-undang ormas tuh ya kalau nggak salah ya. Nah, partai politik kok nggak ada regulatornya gitu. Dalam arti kalau Anda mau benahi sistem politik Indonesia, tidak cuman langsung masuk ke tengah, nggak langsung jump in benerin konstitusi, tapi kita harus tarik ke depan hulunya apa? Ini partai politik, benerin dulu nih kaderisasinya. Gitu. Ntar kalau ujung-ujungnya kita ngomongin kaderisasi partai politik, ntar saya ngomongin dinasti lagi nih. Balik lagi kawal. Iya, ngomongnya jadi terkesan kayak perusahaan keluarga nih, gitu kan. Tapi berarti di sisi itu abang sepakat juga soal ketika aku tanyakan soal negara mendanai partai politik. Oh, setuju saya. Negara mendanai partai politik setuju. Tapi sudah dalam konteks sistem kayak tadi abang bilang ada regulator gitu ya. Kalau supaya clear gitu ya. Iya kan istilahnya kayak saya kasih kamu uang, saya boleh supervisi dong. Iya, saya boleh tahu uang saya dipakai buat apa aja gitu. Boleh, saya supervisi dong. Dalam arti, saya kasih kamu uang nih, tapi saya boleh supervisi gitu di negara gitu kan. Ada ya tadi, makanya politik itu nggak cuman eksekutif, ada trias politika nih, teman-teman caleg. Jadi ada trias politika. Ini kalian harus potong terus dengar-dengar setiap malam. Jadi ya buat masukan lah ya. Iya. Jadi ada berbagi lah ya. Jadi harus paham itu juga gitu. Karena supaya partai politik ini juga menjadi sebuah partai yang profesional gitu. Jangan sampai nanti misalnya bapaknya ketum, anaknya ketum, cucunya ketum, misalnya gitu kan. Atau caplo. Atau ponakannya ketum, atau apalah saya nggak tahu gitu kan. Ntar ngomong lagi pas ketika cawapresnya kemarin yang heboh itu dikatain dinasti politik lah. Partai politik sudah melakukannya sebetulnya. Bahkan ketika pemilihan ketua umum partai politik, saya nggak tahu kan katanya lewat Munas ya atau apa gitu. Kongres Munas. Kongres atau apa. Tapi kan saya nggak tahu apakah rakyat Indonesia tahu di belakangnya seperti apa, kan nggak tahu juga. Jangan-jangan tunjuk langsung. Dan belum dalam era modern ini jarang kita mendengar adanya pertarungan gitu ya. Iya, dalam Munas dan Kongres. Iya, betul. Kebanyakan tunjuk langsung, mayoritas yang kita dengar gitu. Menurut Timo. Nggak, maksudnya kayak seolah-olah. Saya nembak Timo. Ini bukan toser semester ya. Ini justru toser bundiri. Temannya pada pukul. Maksudnya setidaknya kita selama ini kebanyakan mendengar bahwa semua peserta Kongres itu selalu bersepakat menyebutkan satu nama. Jadi seakan-akan musyawarah untuk mufakat semua ini.
seolah-olah bahwa tidak ada pertarungan antar sosok di sana gitu. Ya. Di beberapa mungkin di hari ini kalau kita lihat partai politik bahkan semuanya begitu. Belum ada saya lihat bahkan Golkar sendiri pun kemarin Erlangga Hartarto itu bulat juga suaranya. Partai Golkar menurutku satu-satunya partai hari ini yang punya peluang ketika sosok melawan sosok memperebutkan partai, karena partai Golkar itu tidak milik keluarga siapa-siapa. Kamu orang Golkar ya? Enggak bang, rencana aja. Enggak, aku suka partai itu, tapi aku belum masuk aja. Iya, setuju, karena gini, ya kayak Golkar saya melihat, ataupun misalnya apa ya, PKS juga ya. kan? Golkar atau PKS gitu kan, itu kan apa ya, tidak terkesan dinasti ya. Tidak terkesan dimiliki oleh satu entitas gitu ya. Tidak terkesan kayak perusahaan keluarga ya. Kayak ya family company ya. Gitu. Jadi mereka clear gitu. Meskipun saya tidak tahu apa proses yang di belakangnya terjadi seperti apa gitu. Tarik ulurnya bagaimana, tapi itu menunjukkan itu gitu. Nah, dari sisi rekrutmen pun saya ngeliat dua partai itu juga tidak tahu bagaimana melakukan masalah kaderisasinya. Cukup mumpuni lah gitu ya. Meskipun akhirnya kayak Pak Erlangga sendiri nggak maju kan. Iya sih, itu agak kecewa lah kita ya. Partai sebesar Golkar gitu ya. Nggak maju gitu kan. Asli kader. Cuman yang saya pertanyakan gitu, apakah partai-partai politik di Indonesia ini nggak pede sama kadernya gitu. Kalau misalnya Anda nggak pede dengan produk Anda sendiri, how can you sell? Gitu. Gimana konsumen politik mau beli? Kalau Anda you don't trust your own product gitu. Malah lebih percaya Wuling Cortez jadinya dibanding Honda. Kan gitu misalnya. Tadi kan. Kebanyakan sekarang partai politik ini kuliah bang jadi agen. Ya bukan punya aku tapi kujual-jual kan gitu. Hai. Ngeri. Kan agen gitu bang. Ambil margin aja dia sedikit. Menurut Timo. Menurut Timo lagi. Ya kan begitulah. Ya betul. Makanya itu realitas politik hari ini. Bahwa ketika, mohon maaf, Mas Anies Baswedan ini kan tidak terlibat dalam satu partai politik apapun. Tapi 3 partai ini dengan bulat mengusung beliau. Kamu yang sebut namanya loh ya? Iya nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini sebagai diskusi publik lah bahwa lebih baik sebenarnya kami berharap sebenarnya Pak Anies itu, Mas Anies itu juga memilih salah satu partai itu. Betul. Karena kalau menurut saya implikasinya adalah bagaimana kemudian nanti Mas Anies ini kita memahami tidak ada nanti istilah 3B lagi. Bajak bujuk. Soalnya yang mengusung partai pengusung Mas Anies ini sering sekali menggunakan 3B ini. Tapi saya nggak mau sebut yang mana partai, tapi sering menggunakan bajak bujuk. Ada yang pejabat publik lagi lowong, ini kayak ada partai kayak sikat gitu. Jadi maksudnya Mas Anies ini perlu juga masuk dalam sendi-sendi partai ini, dalam ruang-ruang DNA partai ini, supaya Mas Anies juga bisa melihat bahwa ada dialektika dalam konteks lingkungan itu, bahwa Mas Anies juga berat bahasanya dialektika nih. Ya kan pertentangan pikiran. Nenekku nggak ngerti ini. Nenekku nggak ngerti ngomong pertentangan pikiran. Jangan setuju nenek abang ini makanya. Temanku di pelosok sawah tuh mau nonton ini apa ini dialektika nih kan. Maksudnya biar dia mempertemukan, dia bertemu dengan pertentangan pikiran bahwa hari ini kayak menurutku Mas Ganjar, Pak Prabowo enggak lah ya. Mas Ganjar sama Cak Imin gitu kan yang sekarang jadi capres atau cawapres itu mereka mendapatkan pertentangan pikiran dalam ruang-ruang itu. Jadi setidaknya ya mereka dalam rumah mereka sendiri mereka sudah menguji dirinya. Gitu. Betul. Justru kan misalnya kayak Mas Ganjar dia sudah memang saya ini merah. Itu jempol buat saya. Ataupun Cak Imin yang mengatakan saya hijau tuh jempol buat saya gitu kan. Karena kenapa? Dia sudah menyatakan saya naik kendaraan politiknya ini gitu. Ataupun Pak Prabowo kan dia juga sebagai petinggi di Gerindra kan. Ya artinya Dewan Pembina. Dewan Pembina ya? Bapak Ketum. Ketum bang. Ketum ya. Ketum hariannya Bang Dasko. Iya. Abang Dasko. tunggu. Calling. Profesor juga itu. Iya Prof Dasko. Nah itu perlu ya. Saya setuju kalau yang namanya Mas Anies menyatakan dia di partai mana gitu. Kalau enggak ya tadi mendingan calon presiden independen ataupun tadi jangan sampai ya tadi istilah
petugas outsource, karena buat saya petugas partai justru malah lebih clear ya. Gitu. Lebih tegas gitu ya. Lebih paham kita diksi itu dan narasi itu. Iya. Kalau petugas outsource mau dikat ya dikat aja. Jadi stabilitas politiknya lebih enggak clear kan. Iya, lebih tidak menjanjikan suatu hal yang stabil lah. Iya, beda dengan misalnya yang baca pres yang 2 ini kan. Ketika dikomparasikan dengan yang 2 ini. Kita komparasikan kan yang 2 ini udah clear dia gitu kan. Artinya dia juga bisa menjaga stabilitas politiknya gitu. Malah justru kalau ketika kita ngomong boneka ya masyarakat bisa menilai sendiri lah sebetulnya yang disebut boneka itu yang gimana, apakah petugas partai atau petugas outsource ataupun apa petugas nggak jelas. Saya nggak tahu juga nih sebetulnya. Tapi untuk terakhir nih Bang, jadi aku sebenarnya di beberapa podcast terakhir itu pengen ada, karena kita menjelang pemilu. Oke. Jadi aku pengen Abang kasih satu pandangan Abang. Berikan 3 preferensi memilih yang menurut Abang semua harus menggunakan ini gitu. Menggunakan 3 preferensi pemilih dalam menghadapi pemilu 2024. Baik itu ke caleg, baik itu ke pilpres, atau bukan di pilkada nanti. Di akhir 2024. Oke, 3 Bang. Oke, yang pertama yang jelas tadi ya, karena kebetulan saya juga lagi S3 politik gitu, yang saya pelajari. Ketika masyarakat mau mencoblos, itu lihatlah yang namanya latar belakang pendidikan sama rekam jejak. Itu yang pertama. Betul. Oke. Yang kedua, tadi saya bilang, yang namanya baca pres dan bacawa pres itu bukan single fighter. Mereka itu ada kabinet nanti. Oke. Bahkan saya kadang suka bertanya-tanya, kenapa nggak sih gagasan-gagasannya itu langsung lebih konkret gitu. Misalnya kayak saya nih, saya jadi anggota tim pemenangan misalnya. Ketika saya menjadi anggota tim pemenangan, saya akan katakan, Pak, kalau misalnya Bapak mau menyampaikan gagasan apapun, langsung sebut aja gini. Kalau saya jadi presiden, gagasannya ataupun Indonesia ke depannya begini, kan ada kabinet nih. Kementerian Sosial akan melakukan ini, Kementerian Agama akan melakukan ini, Menpora akan melakukan ini. Misalnya tadi Menteri Pertahanan akan melakukan ini. Masyarakat lebih ngerti. Oh, berarti nanti menteri-menterinya ini akan ditugasinnya ini, gitu. Karena memang kan nggak mungkin presiden yang kerja semua, ataupun dibantu dengan wapresnya kerja semua, gitu kan. Pasti kan dibantu oleh kelompok nih, gitu. Jadi karena gini, ngomong simpelnya gini, ketika Anda pilih capres A, kemungkinan besar menteri-menterinya juga dari partai pengusungnya. Iya. Gak jauh-jauh lah barangnya. Gitu. Ketika Anda pilih capres B, menterinya juga nggak jauh-jauh dari partai pengusungnya, gitu kan? Artinya Anda juga harus mempertimbangkan kelompok di belakangnya capres ini siapa. Kalau Anda ngerasa nyaman gitu, misalnya, wah saya kalau menteri berarti kalau partai pengusungnya adalah ABC, berarti nanti kemungkinan akan menterinya dari partai ABC. Nah ini partai ini kayaknya bagus nih calon-calon menterinya, ya silakan Anda pilih gitu. Jadi kembali lagi kalau ngomongin pemilihan pilpres ataupun caleg, lihatlah kelompok belakang di belakangnya siapa, apakah sesuai dengan nurani politik Anda atau kepentingan Anda gitu. Kepentingan Anda. Tadi halus tadi ngomong kepentingan jadinya kawan. Ya kan semua kita punya kepentingan ya. Jadi yang kedua, lihatlah kelompoknya siapa aja. Terus yang ketiga tadi yang saya yang terakhir. Yang ngomongnya konkret. Oke. Dan ketika kita ngomong konkret itu tadi saya kasih contoh tadi ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Saya langsung ke gambar nih, akan bakal ada partai. Oke, saya akan bikin tol dari jalan A ke B gitu. Bahkan saya suka berpikir kalau saya jadi cagup misalnya gitu. Saya hilangin tuh semua tiang listrik di Jakarta. Simpel aja saya langsung bikin bawah tanah semua bilang. Program kamu apa? Saya hilangin tiang listrik semua di Jakarta. Tapi kan susah tuh pasti. Bakal keserang tuh pasti kan. Gimana cara ngilangin tiang listrik gitu? Karena kalau kita ngilangin tiang listrik aja macet juga sangat berkurang gitu. Atau benang-benang kabel-kabel. Kecelakaan pun bisa berkurang juga bilang. Itu kan contoh konkret tuh. Meskipun saya nggak tahu bagaimana challenge-nya seperti apa nanti di challenge-nya kan. Kayak gitu. Jadi yang ketiga adalah capres itu, baca pres itu, caleg itu harus memberikan sebuah ide yang konkret, bahasanya membumi, masyarakatnya kita pahami bilang. Iya, masyarakatnya ngerti mau ngomong apa, gitu. Nggak usah lah ngomong masalah diskursus lah, implementasi, pengejawantahan.
Ya, ngomongnya kalau Improvisasi. ya, jadi ngomong lah yang sifatnya konkret Iya, iya. gitu. Dan yang di antara ketiga itu tadi ketika memilih tadi masalah latar belakang pendidikan dan rekam jejak satu, yang kedua kelompok-kelompok siapa saja di belakang mereka itu harus sesuai dengan pilihan Anda. Yang ketiga adalah tadi masalah program mereka, jangan cuma sekedar Idenya gagasan, gitu ya. tapi memang konkret. Oke, program yang mau dibikin apa gitu ya. Iya, karena saya agak trauma nih sama rumah DP 0% nih. Iya, agak trauma saya. Karena kenapa saya ngomong kayak gitu? Ya, Gimana Bang? ya ternyata kan waktu kampanye kan rumah DP 0%. Iya. Cuman ternyata kalimatnya nggak lengkap kan. Oke. Rumah susun gitu kan. Kan di bawah abang nggak baca. Oh. Syarat dan ketentuan berlaku. Oh. Saya kadang suka waktu kan saya ngeliat, wah karena saya sebagai warga Jakarta, wah keren nih. Saya bisa dapat rumah di Jakarta DP 0% dan harganya nggak MM-an gitu kan. Sedangkan saya tahu rumah di Jakarta aja 120 meter aja udah 4 miliar ke atas gitu. Udah 4 M ke atas nih 120 meter aja gitu. Tiba-tiba ada ngasih gini untuk pasangan muda lagi katanya kan. Rumah DP 0%. Wah, saya seneng banget kan. Cuman ternyata nggak full stop gitu. So there's not a full it's not a full stop comment gitu ya. Ada koma kan gitu. Rumah susun gitu kan. Nah, hal-hal itu kan artinya yang buat saya harus clear ya? Clear. Jadi apapun itu harus sifatnya clear. Tadi kayak tadi juga misalnya digital biar imbang nih. Masalah digitalisasi juga. Maksudku yang dua ini jangan abang ngomongin, yang satu jangan abang nggak omongin. Iya, nggak imbang. Pusing juga kita kan. Nah, ngomongin digitalisasi misalnya. Okay. Ketika kita ngomongin digitalisasi ya konkret. Mau bikin apa? Tadi misalnya mau bikin platform komunikasi seperti WhatsApp misalnya. Supaya terlindungi dengan baik semua percakapan iya, kita. Yang terkait dengan data sovereignty misalnya. Mau bikin platform untuk petani misalnya. Tapi juga harus diedukasi gitu. Memfilter segala macam teknologi digital sesuai dengan demokrasi Pancasila kita gitu. Supaya tidak muncul banyak berbagai macam penyakit sosial dan penyakit mental. Mengaruh loh. Sosial media tuh melahirkan penyakit-penyakit tadi, mental illness juga. Gitu kan. Itu artinya konkret lah. Nggak cuma sebatas itu. Kadang saya suka misalnya kayak saya tadi joke salah sama Timo gitu. Misalnya Timo mengalami obesitas gitu. Mengalami obesitas terus saya mau mereformasi badan saya bang menjadi normal atau langsing gitu kan. Nah terus abang caranya gimana gitu. Nanya ke saya. Kalau saya jawabnya cuma diet, nenek saya juga tahu. Iya, kasih dong step by step gitu. Iya, anak-anak muda yang lain juga iya tahu kalau yang nama obesitas diet ya. Tahu bos gitu. Misalnya gitu kan. Kalau anak-anak milenial Z iya, tapi saya harus ngapain gitu kan. Pasti kan saya akan memberikan sebuah jawaban yang lebih konkret ke Timo. Oke Timo, besok kamu jam 7 pagi makannya ABC. Jam 12 kamu cukup makan ABC misalnya. Siang kamu gak usah makan misalnya. Artinya saya kasih guidance saya sebuah clue yang memang koridor Timo tahu paham kalimat saya, nggak cuman sebatas ya kamu diet. Interpretasinya bisa kemana-mana tuh ya. Iya, diet itu. Iya. Malah nggak makan dia seminggu mati. Nah itu kan itu nggak apa ya, nggak mencapai tujuannya pada akhirnya. Ya layaknya seperti reformasi birokrasi yang reformasi terus. Gak beres-beres. Iya. Tadi kasih bilang kan kalau misalnya kayak Timo diet dari obesitas menjadi normal, selesai reformasinya kan. Iya. Ya, kalau reformasi birokrasi saya nggak tahu nih. Ini topik yang lain lagi mungkin ya. Nanti kita bahas lagi nanti mungkin tempat lainnya. Jadi itu teman-teman, jadi Bang Adi sudah banyak tadi berbagi kisah. Jadi saya mau nanya apa? Arahnya Pak Jokowi itu kan? Udah jelas. Masa sih? Iyalah. Masa masih ada yang ragu? Iya. Tapi ya menarik sekali malam ini teman-teman. Jadi banyak pendiskusian kita soal tadi juga ya. Teman-teman media sosial, media di Indonesia. Kalau ada yang menuduh Bang Adi ini mahasiswa abal-abal. Mahasiswa abal-abal ya? Iya, ada diksi-diksi itu Bang. Aku sakit hati juga bacanya di Twitter. Iya. Abang awak ini 3 S1-nya, S2 lagi S3 pula. Di UI lagi bro. Dan teman-teman S2 politik kalau nanyanya ke saya gitu. Nah, makanya ini sumber kami bertanya biasanya. Bingung bang ini gimana bang? Nanya PR, nanya tugas gitu kan. Jadi dan yang saya lucu saya tuh di foto belum siap. Iya. Kan gitu. Abang nggak pose apa? Nggak ada. Dan itu kejadiannya sebelum malah ke Mas Ganjarnya.
Iya. Jadi saya udah ditanya dulu, tiba-tiba saya dipoto jedret gitu kan, cepret potong. Saya kaget kan gitu kan. Kalau enggak kan saya bisa senyum 4 jari atau 3 jari gitu. Bikin jempol. Ataupun nggak perlu dengan wajah yang angle yang gimana gitu. Oke. Jadi itu clear teman-teman. Abang ini, Bang Lajuardi ini adalah mahasiswa S3 Ilmu Politik Indonesia, Universitas Indonesia. Jadi ketika ada simpang siur bahwa itu suruhan tim lawannya Ganjar, nggak ada. Saya jamin, saya garansi itu nggak ada. Ya. Jadi Bang Adi di sini tadi sudah banyak bercerita. Mungkin kita akan bercerita lagi di pertemuan DPR selanjutnya. Tapi saya mau kasih satu kesempatan lagi Bang Adi untuk komentari ini, dan ini last ya. Ya. Kasih satu komentar mengenai arah Jokowi. Menurut Abang hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Menurut Abang, yang Abang lihat aja, Oke. Ya asumsi aja. Narasi retorika Pak Ganjar. Oke, yang tadinya menuju, saya tahunya kalau dengan yang waktu Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu kan menuju Indonesia maju. Oke. Sekarang narasi retorikanya sudah menuju Indonesia unggul. Oke. Jadi dari maju jadi ubah jadi unggul narasinya nih. Ya artiin sendiri aja sama masyarakat gitu. Dan saya bilang, kalau saya suka ngomong kan, kalau orang-orang arahnya Pak Jokowi kemana? Kalau saya jadi partai politik ya, saya ambil anaknya jadi salah satu ketua TPN. Simpel itu sebetulnya. Mungkin waktu itu nggak tahu apakah PDI bikin ini kan jurkam kan, tapi terpikir enggak dari awal gitu. Langsung ditunjuk jadi misalnya ketua TPN ada ketua umumnya. Untuk ngunci gitu ya. Ketua umumnya siapa gitu. Ya udah, anaknya Pak Jokowi mau siapa, kayak Mas Kaisang kayak atau Mas Gibran gitu. Tunjuk aja jadi ketua TPN-nya ataupun wakil ketua TPN-nya. Langsung announce di publik. Itu udah ketahuan suara Pak Jokowi kemana. Karena kenapa saya selalu berkata seperti itu, karena blood is thicker than water gitu. Okay. Kalau kita ngomong blood is thicker than water, it means that ya darah lebih kental dari air. Artinya ya saya hanya bisa mendoakan dan merestui, katanya gitu kan. Ya kan gitu kan. Itu udah menunjukkan oke, blood is thicker than water gitu. Kalau mau partai mau milih siapa, pilih aja itu. Ataupun tadi misalnya kayak saya juga menarik itu waktu itu kalau nggak salah Caimin atau tim TPN-nya Mas tim TPN-nya Amin ya, yang mengatakan mengajak Najwa Shihab atau Dian Sastro jadi TPN-nya gitu kan. Ya kalau saya bilang ajak aja Deddy Corbuzier. Saya udah tahu nih kamu. Apalagi Deddy Corbuzier kan ini. Wah, saya jadi ngasih contekan ini. Harusnya saya dikasih harusnya keluarga Halilintar lagi aja. Banyak itu. Saya kasih ya kan apa ya? Let call tituler. Jadiin aja tim TPN dan jago tuh pasti. Ya udah kebaca kalau dia jadi tim TPN juga pasti tim TPN-nya yang baca pres yang itu pasti kan. Iyalah. Ya udah pasti tuh yang namanya semua influencer stand up comedy yang memang dekat dengan dengan Deddy Corbuzier ya. Sudah pasti di sana. Membantu menginfluence yang lain. Ya contoh-contoh strategi-strategi seperti itulah. Jadi kalau ngomongin strategi politik yang tadi kalau arahnya Pak Jokowi, tarik aja anaknya jadi ketua TPN atau wakil ketua TPN. Tapi intinya menurut Abang baik-baik saja nih Pak Jokowi Bu Mega atau? Balik lagi tadi, narasi retorikanya berubah. Oke. Dari Indonesia maju menjadi Indonesia unggul. Meskipun kadang saya suka bingung bedanya maju dan unggul gitu kan. Sebetulnya harus buka KBBI itu Bang. Iya, karena saya selalu percaya dimanapun mau baca pres A, B, C, nggak mungkin dia di panggung akan mengatakan saya akan bikin Indonesia tidak sejahtera. Saya akan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Apa iya ada yang berani baca pres? Pasti pakai diksi-diksi positif gitu ya? Iya, nggak mungkin baca pres berani ngomong, wah saya tidak akan melindungi rakyat kecil, saya akan membuat Indonesia tidak sejahtera. Enggak lah, pasti semua sudah di-prepare. They will have a good statement, gitu. Will have a good presentation. But the question is, nguasain nggak? Gitu. Kalau sudah presentasinya bagus tapi nggak nguasain, rakyat berhak bertanya. Makanya tadi saya juga ngomong sama Timo kan, kalau di Amerika kan dibuka ke publik. Semua bisa. Ketika debat capres kan? Semoga debat capres nanti ada. Iya, ketika kita berdoa lah. Kalau debat capres saya panelisnya seru juga. Apa pakai maki ke capres? Apa serang bayar? Seru juga karena tadi kalau misalnya kayak contoh konkret, contohnya kalau misalnya ada baca pres yang
mengatakan apa? Ingin membangun kantor untuk para mantan presiden. Oke. Itu konkret tuh. Artinya rekonsiliasi tuh. Oke. Dibikin kantor. Nah, udah clear. Virtual office. Clear tuh aja ya. Oke. Ya kan? Gitu. Jadi salah satunya tadi yang Abang itu bilang ya. Jadi hapus undang-undang ITE. Oke. Hapus undang-undang ITE menarik. Misalnya hapus sekolah swasta, harus sekolah negeri. Misalnya zonasi. Clear. Saya mau ngapain dengan zonasi? Kasih tahu hal yang konkret. Tadi misalnya untuk masa CPNS-nya minimal S1, calegnya enggak S1. Malu dong sama fresh graduate. Iya, fresh graduate aja S1 gitu, CPNS kan. Masa calegnya kalah sama fresh graduate gitu. Tapi mungkin menang isi tasnya. Itulah makanya rekrutmen politik itu paling penting sebetulnya dalam hal sistem politik Indonesia. Itu yang perlu kita benahi gitu. Harus gitu. Partai-partai politik, mari kita berbenah. Iya, partai politik tuh harus berbenah. Jangan ada orang baru 2 hari masuk jadi ketua partai. Gitu, baru 2 hari jadi ketua partai, saya bingung juga. Atau misalnya baru 3 hari di sekolah partainya jadi caleg. Tapi kalau itu sah Bang, dia gitu. jadi ketua partai. Kenapa sah? Apa? Lebih banyak followernya daripada follower partai itu. Iya. Sah gitu ya. Iya. Balik lagi kita ngomongin masalah etika. Oke. Etika politik lagi nih ujung-ujungnya. Siap. Cuma Oke. Begitu Bang. Ya, Oke ya. Siap. Jadi nanti kita ketemu lagi teman-teman. Hari ini cukup banyak tadi poin-poin soal partai politik harus berbenah. Ya. Calon presiden tolong. Gagasan dan idenya itu konkret. Ya. Langsung program dong. Ya. Biar kami paham rakyat ini. Ya. Nah, jadi baru yang ketiga bahwa untuk teman-teman masyarakat bahwa tolong 3 tadi itu preferensi memilih. Ya, latar belakang pendidikan, rekam jejak. Terus yang kedua kelompok-kelompok pengusung mereka, karena mereka yang bakal duduk di kabinet nih. Gitu. Kalian harus pilih. Kalau kalian ngerasa srek, pilih yang memang dengan baca pres itu. Dan yang ketiga konkret. Dan ini semua harus dibungkus sama apa tau nggak? Nggak boleh baper. Kalau yang namanya politisi. Sebenarnya podcast ini cuma pengen bilang itu sebenarnya. Politisi itu nggak boleh baper. Wah, kalau kita belajar bagi para politisi yang pernah mengenyam pendidikan ilmu politik. Iya. Salah satunya politisi itu tidak boleh baper. Jadi para politisi dimanapun Anda berada jangan baper-baper. Biasa itu perbedaan itu biasa. Betul. Ketika Anda diinterupsi juga itu biasa. Betul sekali. Kita juga akan banyak mengalami itu di ruang-ruang politik. Ya. Jadi begitu. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi politik ringan. Jangan lupa subscribe, share dan like, komen supaya kami tetap bisa. Lampu-lampu ini tetap bisa nyala, tolong ya. Lampu ini bisa nyala, oke ya. Terima kasih, sampai berjumpa di DPR selanjutnya. Ciao. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma. Cukup yang ringan-ringan saja.